Halo, selamat malam. Menteri Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo berkilah pembekalan ini demi memunculkan kedisiplinan dan kesetiaan para pembantunya. Cara ini menjadi potret gaya kepemimpinan Prabowo yang kental ala militer dalam memimpin pemerintahan. Apakah ini efektif membangun loyalitas dan solidaritas para menteri dan wakil menteri yang akan bekerja 5 tahun nanti? Military Way kepemimpinan Prabowo bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militer di sini. Di bawah sinaran mentari pagi, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, hingga penasihat khusus presiden menjalani latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pada Jumat 25 Oktober 2024. Tak ketinggalan, sang Presiden Prabowo Subianto pun ikut dalam latihan ini. Tak sekedar latihan baris berbaris, Presiden Prabowo beserta kabinetnya juga mengikuti parade senja di bawah guyuran hujan. Serangkaian agenda ala tentara ini merupakan bagian dari pembekalan Kabinet Merah Putih yang digagas Prabowo usai resmi dilantik pada 21 Oktober lalu. Menurut Prabowo, pembekalan di Magelang bukanlah semata-mata untuk latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi sebagai satu tim pemerintahan. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militer di sini. Bukan itu. Dari militer inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya sendiri mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada kita. Usai pembekalan, sejumlah menteri menyatakan siap bekerja dalam satu frekuensi yang sama. Ya, Pak Prabowo ingin kita sebagai kabinet yang baru bisa bekerja dengan baik, fokus pada tugas pokok dan solid. Dan inilah tujuan kita ditanamkan nilai disiplin, kemudian juga jiwa korsa, dan sekali lagi ditanamkan nilai-nilai patriotisme di Akademi Militer ini. Seru banget, membangkitkan semangat nasionalisme, dan bagaimanapun juga sebagai anggota Kabinet Merah Putih kita semua harus bisa bekerja sama untuk membawa Indonesia maju. Penyamaan frekuensi dalam Kabinet Merah Putih dianggap penting lantaran sejumlah tantangan sudah mengebohkan di awal pemerintahan. Ada menteri yang menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi. Hingga ada menteri yang meminta tambahan anggaran kementerian hingga 20 triliun rupiah di hari pertama bekerja. Lalu, apakah pembekalan ala militer ini sudah cukup untuk menyulitkan Kabinet Merah Putih yang mempunyai banyak kementerian? Yang pertama, evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik. Itu kita berharap juga agar restrukturisasi pemerintahan seperti yang disampaikan dalam peraturan presiden benar-benar terwujud pada akhir Desember 2024. Karena kalau tidak, itu agak ragu kita menteri dan kabinet bisa bekerja dengan baik karena akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi atau pemerintahan.
Usai pembekalan, kini rakyat menunggu kiprah nyata Kabinet Merah Putih. Apakah mereka solid menjalankan amanat rakyat atau justru solid memenuhi kepentingan kelompok sendiri? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum hasil survei yang memotret keyakinan publik terhadap kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, yakni Kabinet Merah Putih. Berapa modal kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih? Saya akan tunjukkan slide yang pertama dari survei milik lembaga indikator politik. Keyakinan publik dengan kepemimpinan Prabowo ya, surveinya ini 10 sampai 15 Oktober 2024. Ini artinya 5 hari sebelum Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden. Kita lihat slide-nya, 19,7% masyarakat sangat yakin, kemudian ada 65,6% yang cukup yakin, artinya kalau di total ini mencapai hampir 83% ya, 83% masyarakat yakin dengan kepemimpinan Prabowo Subianto. Kemudian ada yang kurang yakin 11,6%, yang tidak yakin 0,6%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 2,6%. 83% sebagai starter awal kabinet. Sangat tinggi ya. Slide selanjutnya. Apakah publik percaya Prabowo mampu menjaga kedaulatan di tengah politik global? Ternyata yang sangat percaya ada 7,9%, yang percaya 73%, artinya yang percaya ini mencapai 80% lebih ya, 80% lebih percaya bahwa Pak Prabowo mampu menjaga kedaulatan di tengah situasi politik global. Kemudian yang kurang percaya ada 9,5%, yang tidak percaya 0,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 8,8%. Ini berbeda sekali dengan pada saat Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, pertama kali memimpin pada tahun 2014 itu modalnya nggak nyampe 60%, tapi Pak Prabowo modalnya mencapai 83%. Itu sangat tinggi. Slide selanjutnya. Tapi di samping kepercayaan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, ternyata para pembantunya ini memicu perhatian publik ataupun memantik kontroversi di publik. Saya harus bilang seperti itu karena berdasarkan riset dari Indonesia Indikator di media sosial dari tanggal 20 sampai 22 Oktober 2024 ada Teddy Indrawijaya atau Seskap Maitet, Mayor Teddy. Itu sekitar 712.551 engagement. Kemudian ada Yandri Susanto, Menteri Desa ataupun Pembangunan Daerah Tertinggal, memantik percakapan 212.134. Ini setelah kontroversi diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, meminta agar seluruh kepala desa hadir di haul ibunda dari Menteri Desa, ya. Kemudian ada Mohaimin Iskandar 198.740, ada Yusril Iza Mahendra 193.740 engagement. Ini Prof Yusril atau Menko Hukum, Menteri Koordinator Hukum dan HAM, memicu kontroversi ketika mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia pada tahun 1998. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono 145.573. AHY memicu percakapan di publik karena sebagai Menko baru dia bingung mau berkantor di mana. Ada Natalius Pigai 116.580 engagement. Natalius Pigai memicu kontroversi di publik karena mengatakan tidak cukup anggaran dari Kementerian HAM, hanya berapa puluh miliar. Yang dibutuhkan adalah 20 triliun rupiah. Oke, ada Supratman Andi Aktas 112.059, kemudian ada Menteri Agama Nasaruddin Umar 112.059 dan Sugiono atau Menlu 108.251. Oke. Selain itu ada survei pembanding dari Litbang Kompas bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo dan juga Gibran. Survei Litbang Kompas 4 sampai 10 September 2024, ini 1 bulan sebelum Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik. Tinggi sekali ya. 84,1% menilai Pak Prabowo bisa ataupun baik dalam memimpin Indonesia ke depan. Kemudian 9,5% tidak tahu tidak jawab, yang buruk ada 6,4%. Sementara untuk Mas Gibran ada 71,1% yang menilai bahwa Mas Gibran cukup baik
dalam memimpin Indonesia, kemudian ada 16,9% yang menilai buruk, 12% tidak tahu atau tidak jawab. Itu adalah modal kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama awal-awal pemerintahan, tapi bagaimana kemudian bisa menjaga soliditas dari kabinet Merah Putih dan bagaimana juga menertibkan menteri-menterinya yang pada 1 minggu awal sudah membuat beragam kontroversi. Apakah cara menertibkannya ataupun cara mensolidkan kabinetnya ini dengan melakukan penggemblengan di Akademi Militer di Magelang, di Lembah Tidar, di mana ada beberapa latihan juga ala militer seperti baris berbaris dan juga menggunakan seragam mirip tentara. Apakah itu gaya kepemimpinan military way dari seorang Prabowo Subianto yang akan diterapkan dalam memimpin Indonesia ke depan? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. bermaksud membuat negara militer ekstrim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Menteri Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo Subianto berkilah pembekalan ini demi memunculkan kedisiplinan dan kesetiaan para pembantunya. Cara ini menjadi potret gaya kepemimpinan Prabowo yang kental ala militer dalam memimpin pemerintahan. Apakah ini efektif membangun loyalitas dan solidaritas para menteri serta wakil menteri yang akan bekerja 5 tahun nanti? Military way kepemimpinan Prabowo, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri yang baru saja pulang dari Lembah Tidar, Kang Bima Arya. Selamat malam Kang Bima. Salam Nana. Oke, ada juga Profesor Ikrar Nusa Bakti, analis politik dari Lemhanas. Selamat malam Prof. Ikrar. Dan Direktur Amnesty International Mas Usman Hamid. Selamat malam, Mas Usman. Dan seperti biasa bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Nanti teman-teman dari Universitas Budi Luhur bisa bertanya, kemudian mengkritik juga bisa para narasumber saya yang ada di studio pada malam hari ini ya. Dan saya akan langsung saja putarkan dulu ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ketika banyak pertanyaan muncul kenapa sih harus membawa para pembantunya jauh-jauh ke Lembah Tidar di Magelang untuk mengikuti penggemblengan. Kita dengarkan sama-sama. Saya tidak bermaksud membuat negara militer ekstrim. Bukan itu. Dan lebih dari itu inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa niatnya bukan kepemimpinan militeristik ya, tapi memang military way itu sering dipakai di beberapa tempat untuk menemukan kedisiplinan. Tapi saya ingin tanya dulu ya ke Kang Bima. Kang Bima, Anda mengikuti pelatihan ataupun pembekalan retreat di Akmil selama 3 hari ya. Bisa diceritakan apa saja sih sebetulnya yang diberikan di sana, kemudian digembleng di sana tuh dikasih apa aja Kang Bima? Sebetulnya yang terjadi di Magelang itu kan yang biasa dilakukan juga di perusahaan, kemudian di pemerintahan daerah. Ya, di Bogor selama 10 tahun agak rutin saya buat camp buat para kepala dinas begitu ya.
Dan bahkan CPNS itu ada beberapa angkatan ya, di masa-masa yang agak lampau itu juga digojok dirindam gitu ya. Jadi bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman TNI. Nah di situ ada materi-materi yang diberikan begitu ya. Sebetulnya biasa aja, tidak ada yang terlalu berbeda gitu ya. Cuman karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini dilakukan oleh presiden baru untuk kabinet baru, maka menyita perhatian publik. Menurut saya sangat wajar karena publik kan punya ekspektasi yang besar begitu ya. Dan sangat penting juga untuk terus dikritisi karena ini pertama kali gitu ya. Satu saya kira yang sangat terasa oleh kami di sana adalah frekuensi yang disamakan. Kita ini macam-macam loh latar belakangnya. Ada birokrat, ada politisi, ada tentara, bintang 4, ada 6 peraih di Makayasa di sana. Ada banyak partai politik. Ada artis, ada aktivis, macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau frekuensinya itu nggak dicoba untuk disamakan, gimana kita mau terkonsolidasi, itu pertama. Yang kedua, frekuensi itu kan tatarannya pada gagasan, pada pikiran gitu ya. Tapi kan beda hal lagi kalau kita harus bekerja bersama-sama. Nah makanya di situ dibangun chemistry. Dalam banyak sesi, menteri dan wamen itu diacak gitu ya. Jadi kita sangat mungkin duduk di sebelah menteri. Sangat mungkin para wamen itu di depan menteri. Kadang-kadang gabung gitu ya. Ada sesi-sesi mengelompok berdasarkan kementerian. Tapi sangat sering sesi itu diacak. Jadi kita lebih kenal lagi. Saya nggak bisa membayangkan kalau nggak ada pengkondisian seperti ini. Dengan jumlah kementerian yang bertambah, latar belakang yang berbeda, targetnya besar. Targetnya luar biasa, 8% economic growth. Indonesia emas gitu. Terus nggak ada pengkondisian. Saya jadi wali kota aja pengkondisiannya luar biasa. Ya, semua begitu, membangun militansi. Memimpin perusahaan dengan 30 orang, itu harus ada outbound. Semua juga begitu, pakai baju militer tembak-tembakan. Apalagi kabinet dengan target yang luar biasa, dengan ekspektasi publik yang luar biasa. Jadi saya kira ini sesuatu yang berbeda dan sangat wajar juga untuk dikritisi. Tetapi mari kita lihatlah ke depan tahapan berikutnya, yaitu menjalankan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden gitu. Oke, materi pembekalannya apa aja, Kang, kira-kira yang disampaikan oleh Pak lengkap Prabowo banget dalam gitu ya. Ini kan bukan hanya di sini, Nana. Di Hambalang itu Bapak Presiden menyampaikan gagasan dalam konteks geopolitik. Oh jadi kita paham, oh berarti mazhab Indonesia sekarang ada di sini, kira-kira begitu ya. Di tengah persaingan konstelasi global, kita menempatkan diri gimana? Memposisikan diri terhadap kepentingan asing seperti apa, itu satu. Terus kedua, gaya kepemimpinan kan berbeda-beda. Pak Jokowi, Pak SBY berbeda-beda. Dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa ini cara saya, ini ikhtiar saya, kira-kira begitu ya. Oh kami jadi paham, oke, berarti beliau inginnya seperti itu gitu kan. Yang kedua, banyak juga best practices dari international konteks gitu ya. Tentang korupsi, tentang ekonomi gitu ya. Tentang, ini juga yang menarik, cara menghadapi media. Itu yang di Hambalang. Itu yang di Hambalang. Yang di Nah yang di sini, saya kira yang paling selalu menarik adalah pembuka dari presiden, sesi penutup dari presiden setiap hari. Bahkan ketika makan siang ada aja yang diceritakan. Ya, jadi kita belajar tentang pengalaman hidup dari beliau gitu ya. Yang kedua, Menteri Senior Pak Luhut. 10 tahun mengabdi, dia bagi pengalamannya. Ya, dia bilang, saya dulu mengalami hal ini nggak baik, jangan ulangi. Saya dulu melakukan ini, ternyata ini baik. Ya tolong, kira-kira begitu ya. Itu. Kemudian Bu Sri Mulyani bicara tentang pengelolaan keuangan negara. Kemudian Pak Bahlil berbicara tentang masalah-masalah masalah dan potensi sektor terkait ya. Dan Pak Rosan dengan sangat gamblang menceritakan bahwa ini nikel kita terbaik di dunia. Resources yang lain begini. Kita membutuhkan sekian supaya ini bisa kita olah hilirisasi. Targetnya dari mana ini. Tolong bergerak semua. Itu kita perlukan sekali. Jadi kita satu frekuensi gitu. Jadi materinya itu luas banget.
Penyamaan frekuensi, kemudian konsolidasi, saling mengenal memang banyak dilakukan ya oleh perusahaan-perusahaan ataupun organisasi lainnya seperti yang dilakukan oleh Kang Bima juga ya pada saat menjabat wali kota. Tapi persoalannya kami lihat dari informasi yang kami dapatkan, kami lihat gambarnya ada latihan baris berbaris, kemudian menggunakan sepatu tentara, menggunakan seragam loreng. Ini kan sangat identik dengan cara-cara militer. Kalau misalnya memang menyamakan frekuensi, kemudian ingin menumbuhkan soliditas, kan nggak perlu pakai itu. Biasanya kan orang kalau misalnya outbound, kita menyebutnya ini outbound ya sebetulnya ya. Outbound kan pakai baju biasa aja bisa Kang Bima, tapi kan ini pakai baju seragam tentara. Kenapa harus memakai seragam loreng, sepatu tentara, baris berbaris, parade senja, itu apa? Setiap metode itu pasti ada filosofinya. Ada filosofi di balik menyamakan langkah. Ada filosofi di balik membagi menjadi kelompok. Ada filosofi tugas seorang komandan peleton misalnya. Ada filosofi juga di balik makan siang yang dikomandoi gitu. Ya ini cara baru yang kita sekarang ikhtiarkan begitu ya. Nah, masalah baju loreng, baju kaos itu biasa saja. Di mana-mana kan begitu. Kadang-kadang kalau metode training seperti ini pakai kaos. Kadang-kadang ini ya, kemarin pun kadang pakai ini barangkali kita pakai 2 kali gitu ya. Iya, betul. Nah, yang lain pakai training model yang warna biru tua warna itu biru, ya. lain-lain gitu. Jadi biasanya tapi begini ya. Bagaimanapun juga tempat ini menghasilkan memproduksi pemimpin-pemimpin besar pada masanya. Mas Ikrar pasti punya banyak catatan. Siapa jenderal-jenderal yang dihasilkan di sini dan menempatkan diri dalam sejarah sebagai pemimpin yang dianggap baik kan ada juga di sini. Begitu ya. Jadi artinya ada simbol kehormatan di sini. Ada rasa kebangsaan, ada patriotisme dibangkitkan di sini. Kita dikenalkan di sini bahwa Jenderal Anu di sini begini. Dulu ini begini, dulu dihukum di sini karena begini. Kita naik ke Lembah Tidar, ya. Jadi bukan hanya loreng-lorengnya saja, tapi ada nilai di situ. Filosofi yang Anda sampaikan tadi itu kan berarti filosofi dan metode baru yang memang ingin dikenalkan Pak Prabowo kepada para pembantunya ya. Artinya kalau kita bisa baca metode dan filosofi baru yang ingin dikenalkan ke para pembantunya, yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, message-nya adalah ini adalah gaya kepemimpinan saya, gaya ala militer, military way, begitu ya? Bahasanya Bapak Presiden adalah military way. Military way kan berarti kalau di bahasa Indonesia kan adalah? Ya, jalan militer, jalan militer kan bahasa Indonesianya, artinya ya, gaya di situ kan turunnya banyak ya. Ada masalah disiplinnya, ada masalah komandonya dan lain-lain gitu ya. Artinya memang itu adalah metode dan filosofi baru yang ingin beliau sampaikan ke para pembantunya. Ini bagaimana saya akan memimpin Indonesia ke depan, saya akan memimpin kalian-kalian semua. Banyak contoh dari beliau ya, bagaimana Singapura mengambil keuntungan dengan model wamil di sana, misalnya kan gitu. Bisa cocok bisa tidak gitu, tapi kan kita nggak terapkan itu secara total di anak-anak SMA kita kan, tapi sebagian kita adopsi kira-kira begitu. Tapi ini diterapkan dulu di para pembantunya Pak Prabowo. Oke, saya mau ke Prof Ikrar. Prof Ikrar, pemilihan Lembah Tidar di Akmil Magelang, kemudian simbol-simbol seperti penggunaan seragam loreng, sepatu tentara, kemudian baris berbaris, kita sulit untuk bisa tidak menganggap bahwa ini kuat sekali military way-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihatnya simbol-simbol militer ini? Ya, kebetulan ya. Saya pernah ke sana tahun 1980 waktu saya masih menjadi wartawan di Surat Kabar Kampus UI Salemba. Kenapa demikian? Karena waktu itu kebetulan mahasiswa UI yang ikut dalam drum band Universitas Indonesia itu tinggalnya di Magelang. Ya. Dan di situ ada sesuatu yang baik ya, bahwa misalnya harus bangun pagi, kemudian sholat subuh kalau yang sholat yang muslim ya, kemudian juga apa istilahnya itu olahraga dan sebagainya. Itu bagian dari kedisiplinan juga ya. Dan di situ saya juga melihat bahwa Anda tahu bahwa itu dalam Lembah Tidar itu adalah tempat kawah Candra di Muka untuk apa namanya melahirkan tentara-tentara kita ya dari Akademi Militer ataupun Akabri ataupun AMN ya, yang kemudian menghasilkan mereka-mereka yang bisa mendapatkan bintang apa istilahnya itu sebagai terbaik lah gitu. Nah, kita juga lihat bahwa terus terang ya, itu kan tadi Bung Bima udah mengatakan bahwa calon PNS setelah saya, bukan saya, itu juga pernah dididik di Rindam ya. Dan di dalam pendidikan itu memang cukup
kuat ya olahraganya dan sebagainya. Walaupun Anda juga tahu kadang-kadang ada korbannya juga yang nggak kuat, ada juga yang meninggal gitu kan. Dan di lembaga yang sekarang saya bekerja ya, Lemhanas. ya itu juga itu salah satu yang didisiplinkan itu adalah persoalan tadi ya, bangun pagi, kemudian sholat, olahraga, kemudian juga ada outbound bareng-bareng supaya mereka saling mengenal dan sebagainya. Tapi itu yang harus kita bedakan antara kepemimpinan gaya militer dengan kepemimpinan gaya sipil. Kenapa demikian? Karena dulu Pak Hasnan Habib pernah mengatakan pada saya, tentara sama sipil itu beda, Krar. Kalau tentara itu kata kunci adalah komando. Ya. Sementara kalau sipil itu adalah dialog atau demokrasi. Tapi sebetulnya di dalam tentara pun juga ada, kalau misalnya kita masih dalam proses pembuatan keputusan, bisa saja melakukan diskusi. Tapi once keputusan itu diambil, decision-nya itu diambil, semuanya harus nurut kan gitu. Sebab kalau Anda bisa bayangkan ya, kalau tentara itu benar-benar demokratis gitu ya, masa kemudian letnan bisa melawan kolonel gitu, itu nggak mungkin. Sebaliknya juga seorang sipil juga demikian ya, kalau kemudian cuma di komando terus ya, itu nanti juga mereka juga akan merasa. Tapi dengan penggemblengan di Akmil ini, kemudian dengan berbagai simbol militer ini, Prof. Ikrar melihat bahwa memang yang ingin disampaikan message-nya dari Pak Prabowo ke para pembantunya ini adalah gaya kepemimpinan saya komando itu tadi, dengan military way. Kalau saya nggak melihat seperti itu. Tadi yang dikatakan oleh Saudara Bima benar ya, bahwa ini kan sumbernya dari macam-macam. Dan saya juga harusnya, saya merasa bahwa itu kurang ya, untuk penyamaan persepsi, penyamaan misalnya pada tahapan yang terendah, kira-kira ini yang jadi calon menteri, calon wakil menteri atau jabatan yang lain itu memiliki satu basis yang sama nggak? Saya beri contoh misalnya ya, kalau kita bicara mengenai adanya pemecahan misalnya Kementerian HAM dan Hukum, Anda bisa bayangkan kalau kemudian semua orang merasa bahwa ini adalah wewenang saya, ini adalah hak saya, ini adalah diskresi saya, di mana kemudian batas dari hal-hal tersebut? Ini bisa kacau nih. Itu yang kemudian buat saya itu juga sangat penting untuk difahami oleh para menteri dan juga wakil menteri dan juga jabatan-jabatan yang lain itu. Sebab tanpa adanya hal seperti itu juga bisa menjadi bumerang kalau masing-masing pihak merasa, oh ini bagian diskresi saya, ini wewenang saya, ini. Dan kemudian satu hal juga ya, Pak Prabowo kan juga menginginkan adanya suatu food estate, khususnya di Merauke. Ya. Itu yang harus saya ingatkan ya, beliau harus lihat ya, bahwa wilayah Merauke itu adalah hak ulayat masyarakat adat. Dan karena itu jangan kemudian beliau sewenang-wenang. Baik, kita lagi nggak bahas food estate, kita bahas dulu military way kepemimpinan Prabowo ya, Prof. Ikrar. Saya ingin sekali lagi ya, karena banyak sekali kemudian di media sosial yang bertanya-tanya, kenapa sih outbound ke para menterinya ini harus pakai seragam, harus pakai sepatu tentara? Kan outbound biasa nggak apa-apa kalau misalnya ingin menumbuhkan soliditas, tapi yang itu tadi simbol-simbol tadi, yang simbol-simbol militer yang sangat kuat kan kemudian dipertanyakan gitu. Ya bisa saja dipertanyakan, tapi Anda juga tahu bahwa anak-anak muda sekarang atau kadang-kadang juga perusahaan swasta, kadang-kadang juga ada yang main perang-perangan, itu kan juga pakai pakaian militer juga. Nothing wrong with that menurut saya. Sejauh mereka bisa membedakan bahwa mereka bukan militer ansih, tapi adalah seorang sipil yang kebetulan akan menduduki jabatan penting, dan harusnya mereka juga tahu bahwa lagi-lagi mereka harus bisa membedakan mana yang komando ala militer dan mana yang... Jadi ini hanya gaya militer aja, tapi sebetulnya nanti dalam memimpin pemerintahan ke depan Anda melihat Pak Prabowo tidak akan menggunakan sistem komando? Menurut saya iya. Karena meskipun latar belakang militernya kuat ya? Betul, biar bagaimanapun beliau juga adalah orang yang dididik di luar negeri cukup lama. Oke, baik. Saya mau ke Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, menurut Anda apa pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada masyarakat ya?
soal retreat ke Magelang ini, ke Akmil ini. Pemilihan tempatnya di Akmil, maksudnya kan bisa di tempat lain ya, tidak harus di Akmil, kemudian tidak harus menggunakan simbol-simbol militer. Apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia? Kalau ke para pembantunya udah jelas, menumbuhkan soliditas, menumbuhkan loyalitas begitu ya. Tapi message-nya apa? Karena kan ini adalah kegiatan kenegaraan yang pasti ada tujuan politiknya gitu. Message-nya apa yang ingin disampaikan? Kalau Anda lihat. Kalau saya melihat ini bagian dari upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya akan responsif, tangguh gitu ya, tangguh dan tentunya juga adaptif gitu ya terhadap dinamika. Nah ini yang mungkin penting untuk diketahui publik di tengah kompleksitas, di tengah ketidakpastian dan dinamika kawasan maupun dinamika global. Jadi sesuatu yang ingin ditunjukkan adalah bahwa pemerintahan ini akan responsif, akan bisa melakukan membuat keputusan-keputusan yang baik gitu ya di tengah tekanan, di bawah tekanan misalnya, di bawah tekanan, di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah keterbatasan informasi bahkan mungkin gitu ya. Itu yang saya kira ingin ditunjukkan dan itu memberikan garansi bagi bagi publik ya bahwa pemerintahan ini akan mampu gitu ya bekerja dengan baik walaupun situasinya tidak baik. Oke, gitu. Meskipun situasinya tidak baik bahwa pemerintah mampu memberikan kepemimpinan yang responsif ataupun solusi yang cepat kepada masyarakat, tapi dari mana? Apa kaitannya nih antara memberikan pelatihan di Akmil dengan memberikan message bahwa kita bisa responsif? Pelatihan di Akmil ini saya kira hanya untuk memberikan perspektif unik saja ya. Oke. Ya bahwa Gimana? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikrar. Dari sisi militer gimana? Dari sisi militer nggak ada, saya kira nggak ada yang sebenarnya ya tadi ya ini Kawah Chandra di muka dan itu saya kira itu sudah perspektif yang unik dan itu memberikan juga garansi ke publik gitu ya untuk bahwa ini nggak main-main gitu, nggak main-main, bukan sekedar kalau sekedar lembaga militer di sekitar Jakarta juga banyak, tapi bahwa ditempatkan di Magelang ini ya tadi perspektif ada historisnya, ada ada keunikan di situ karena ini ya militer banget, semua calon perwira TNI itu di situ. Oke, saya mau ke Mas Usman. Mas Usman, Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial yang demokrasinya cukup baik ya, meskipun di eranya Pak Jokowi indeks demokrasi kita menurun begitu ya, tapi supremasi sipilnya sangat tinggi gitu. Dengan simbol-simbol militer, dengan pemilihan tempat yang kuat aroma militernya, dengan military way-nya Pak Prabowo, Anda melihatnya gimana? Dua perspektif ya. Pertama saya akan lihat dari perspektif global dan yang kedua mungkin perspektif konseptual tentang sistem militer dan sistem pemerintahan sipil. Nah dalam perspektif global banyak ilmuwan politik yang melakukan studi-studi tentang negara-negara yang menerapkan demokrasi, menerapkan monarki, menerapkan sistem militer. Dan kesimpulan-kesimpulannya beragam. Banyak sekali negara-negara yang mengadopsi sistem militer justru terjebak di dalam korupsi, termasuk tidak adanya partisipasi masyarakat di dalam memberikan masukan. Misalnya studi Maganoli tahun 2022, dia menjelaskan negara-negara seperti Chad, Mali, Zimbabwe, Kongo, itu negara-negara yang sangat menerapkan sistem militer, sistem komando. Korupsinya sangat tinggi. Kenapa gitu. itu? Mungkin prinsip-prinsip kemiliteran kan biasanya ada kerahasiaan, padahal demokrasi mensyaratkan keterbukaan misalnya gitu. Atau pertanggungjawaban ke publik, bukan pertanggungjawaban kepada komandan misalnya. Itu hal-hal yang mungkin membedakan. Nah yang kedua yang saya ingin katakan terkait dengan konsep sistem militer dan sistem pemerintahan sipil, sebenarnya sebagai suatu sistem, baik itu nilai, norma, budaya, simbol, apa yang berlangsung di dalam dunia kemiliteran, dengan menerapkan sistem-sistem norma militer itu tidak salah. Persoalan yang terjadi adalah ketika sistem militer itu diterapkan di dalam pemerintahan sipil. Dan itu dicatat di dalam sejarah reformasi dengan berbagai tab MPR, termasuk tentang fungsi TNI, peran TNI,
yang mencatat bahwa penerapan norma-norma militer, penerapan sistem kemiliteran di dalam pemerintahan itu telah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi, sendi partisipasi, sendi-sendi kebebasan, yang itu justru menjadi fondasi dari pendirian bangsa ini gitu. Kalau kita baca pasal 1 konstitusi misalnya, di situ ditegaskan negara Indonesia adalah negara berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya demokrasi. Negara Indonesia juga berdasarkan kedaulatan hukum, kenegaraan hukum. Artinya semua orang dipandang setara, tidak ada hierarki di dalam melihat orang dengan orang lain gitu. Dan yang terakhir baru negara itu berbasiskan kesatuan. Nah, tampaknya perspektif yang ketiga yang mungkin lebih banyak mewarnai cara pikir Prabowo gitu ya. Sebagai seorang yang dididik secara militer, disekolahkan secara militer, dilatih secara militer dan tumbuh di dalam lingkungan militer. Nah, kalau itu diterapkan di dalam suatu sistem militer untuk tujuan-tujuan perang, itu memang dibutuhkan. Tidak boleh ada misalnya perintah yang dibantah untuk melakukan satu operasi perang, satu komando. Nah, tetapi itu sekali lagi akan timbul masalah di dalam dunia kehidupan sipil. Tidak usah jauh-jauh misalnya di dalam sekolah-sekolah pendidikan sipil ketika menerapkan sistem pendidikan militer, rekrutmen militer, atau orientasi-orientasi awal militer itu banyak sekali korbannya. Karena tidak semua orang punya daya tahan fisik, tidak punya orang terlahir dan tumbuh sebagai orang yang memiliki kekuatan fisik, apakah itu berlari, ataukah itu baris berbaris, ataukah itu misalnya berada di bawah terik matahari untuk melakukan kegiatan fisik. Semua orang punya keunikan, dia punya kecerdasan intelektual yang beragam, punya kecerdasan mental yang beragam. Karena itu saya membayangkan ketika ada semacam orientasi para menteri, mungkin lebih baik diarahkan pada pemecahan problem-problem yang konkret. Misalnya, taruhlah problem lingkungan, krisis iklim yang mendapat sorotan dunia Indonesia. Indonesia punya hutan di Papua misalnya, itu menjadi satu dari 3 hutan dunia yang sekarang ini sangat terancam. Kongo, Amazon, dan Papua. Bagaimana kita memecahkan problem itu? Diskusi kelompok, membahas masalah itu. Atau misalnya yang kedua, beberapa sarjana seperti Profesor Hal Hill memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo akan mengalami kesulitan ruang fiskal. Dan dia tidak akan mungkin bergerak dari perencanaan anggaran yang sudah ada di dalam APBN tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Dan ia memprediksi pertumbuhan Indonesia tidak akan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bima, misalnya 8%. Paling jauh hanya 5,1%. Dan itu akan menimbulkan kontraksi ekonomi ke depan. Nah, belum lagi perspektif hak asasi manusia. Apakah ada misalnya pemecahan masalah terkait dengan problem-problem hak asasi manusia. Bagaimana pembangunan dilangsungkan tanpa merugikan hak ulayat masyarakat adat di misalnya di Merauke. Atau bagaimana pembangunan sebuah kota bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, hal-hal semacam itu yang tentu sangat penting. Dan terakhir mungkin dalam sudut pandang militer pun kita harus ingat bahwa setelah Indonesia menjalani reformasi, perspektif kemiliteran kita itu bukan lagi perspektif kemiliteran berbasis matra angkatan darat, baris berbaris atau misalnya hal-hal yang sifatnya ada di dalam kontinental gitu. Melainkan perspektif kemaritiman, perspektif kepulauan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu Undang-Undang Pertahanan tahun 2002 atau Undang-Undang TNI tahun 2004 menegaskan sistem pertahanan kita berbasis kepulauan. Karena itu mungkin menteri-menteri itu juga perlu diorientasikan misalnya untuk membicarakan masalah-masalah di tingkat kemaritiman, misalnya Pulau Natuna, atau misalnya problem-problem illegal fishing, atau problem-problem batas laut misalnya, atau hal-hal lain yang saya kira berkaitan dengan sektor pertahanan. Sektor pertahanan misalnya tentang alat utama sistem persenjataan. Bagaimana kita tidak lagi memiliki alutsista yang katakanlah tidak terawat sehingga bisa tenggelam dan mengorbankan para prajurit. Bagaimana pesawat kita atau pesawat tempur kita, helikopter kita di Papua tidak lagi yang tidak layak sehingga menimbulkan banyak korban para prajurit dan seterusnya. Jadi saya kira secara global perspektif banyak negara yang menerapkan sistem militer justru terjebak di dalam korupsi, ketertutupan, kerahasiaan yang justru merugikan negara itu. Tapi Pak Prabowo mengatakan tidak mengadopsi militeristiknya, hanya military way-nya saja untuk menumbuhkan kedisiplinan. Tapi ya, apakah Anda melihat ini cikal bakal ke depannya akan memakai military way? Ya tentu kalau bicara ke depan kita masih harus melihat waktu ya. Tapi pernyataan semacam itu kan terdengar oksimoron dia. Dia terdengar kontradiktif, tapi memiliki kebenarannya sendiri gitu. Bisa dibenarkan, tapi bisa juga saling tolak belakang gitu. Nah ini yang kita harus lihat ke depan. Kita tahu Pak Prabowo kalau lihat rekam jejaknya 2014 atau 2019 dalam kontestasi elektoral misalnya,
itu kerap kali menyampaikan pidato-pidato yang justru menafikan sistem demokrasi gitu. Ya misalnya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu artinya? Artinya tidak ada pemilihan langsung, tidak ada partisipasi masyarakat dalam pemilu. Apa itu artinya? Tidak akan ada lagi misalnya kelembagaan peradilan yang sekarang kita miliki, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tidak akan ada lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu nilai yang sangat universal. Pak Prabowo pernah misalnya beberapa kali mengatakan kita ini harus membela pribumi, anti asing itu bisa menimbulkan semacam kebencian pada kelompok minoritas seperti Tionghoa atau kelompok di Papua gitu. Nah, di dunia ini sekarang ini para sarjana sedang khawatir dengan bangkitnya fasisme baru. Satu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada pengkultusan pemimpin, a cult of a leader gitu. Nah, ini muncul di Hungaria dengan Viktor Orban, muncul di India dengan Narendra Modi, muncul di Amerika dengan Donald Trump, dengan Putin misalnya. Mereka sebenarnya adalah para pemimpin yang populis, ya seperti Pak Prabowo, seperti Pak Jokowi, yang sebenarnya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, tetapi tidak ada jawaban yang jitu untuk menjawab problem ekonomi, akhirnya memberi satu ilusi, memberi fantasi baru, fantasi tentang kebangkitan sebuah bangsa, fantasi tentang kehebatan sebuah bangsa gitu. Nah itu bisa fatal akibatnya, bisa seperti Mussolini di Italia, bisa seperti Hitler di Italia, atau bisa seperti Hitler di Jerman, atau bisa seperti Donald Trump di Amerika gitu. Itu yang saya kira kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin bisa dicatat. Dan paling terakhir mungkin karena Pak Prabowo tahu banyak menteri sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, perlu ditertibkan dengan mungkin dengan cara itu. Soal gitu. penertiban itu ya, tapi saya mau ke Kang Bima. Kang Bima, jadi kalau menurut Mas Usman justru di negara-negara yang sudah ada ketika menerapkan military way itu malah justru angka korupsinya semakin tinggi. Karena ada prinsip ketertutupan di situ, bukan keterbukaan. Saya kira terlalu jauh kita menerawang ke arah perubahan sistem politik hanya dengan melihat fenomena 3 malam 4 hari di Magelang. Ya. Kita harus bedakan, ada leadership style, gaya kepemimpinan, dan ada sistem, gitu ya. Nah, ini hanya leadership style. Ya? Ini kita melihat jelas Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa ini cara saya memimpin, begitu kira-kira ya. Cara membuat keputusan, cara mengkoordinasikan para pembantunya, dan cara membaca peta geopolitik, kira-kira begitu. Ini kan belum sampai ke persoalan mendefinisikan ulang sistem, belum. Walaupun kalau kita pelajari dari setiap masa kepresidenan, sah-sah saja setiap pemimpin itu melakukan tafsir ulang terhadap tujuan berbangsa dan bernegara. Ya, ditafsirkan lagi, diletakkan lagi dalam konteksnya, begitu kan. Nah, kalau masalah sistem, nanti tentu ada proses lagi. Sangat mungkin ada usulan untuk mengkaji sistem pemilu. Tapi ke arah mana, apakah masuk ke wilayah yang dikhawatirkan, ataukah hanya penyempurnaan, itu kan tergantung public discourse yang dibuka nanti. Yang penting jangan kembali ke masa lalu kan? Ya tidak ada yang ingin setback sampai kemudian terjadi pengebirian terhadap hak-hak paling mendasar, hak bersuara, hak berpendapat, kan begitu. Tidak ada saya kira yang ingin setback ke sana. Tetapi jangan lupa ya, saya kira perlu juga untuk dilakukan assessment sejauh mana sistem yang ada ini klop, matching, nyambung dengan tujuan berbangsa dan bernegara, itu mensejahterakan gitu. Sejauh mana kemudian sistem politik yang ada membuat tidak ada kesenjangan yang tinggi. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang digenjot itu kemudian ternyata berdampak juga terhadap rasio Gini dan lain-lain. Itu sah-sah saja kalau pemimpin itu seperti itu kemudian mengevaluasi. Yang tidak wajar adalah ketika dirubah secara inkonstitusional, kan begitu. Nah kita belum sampai ke sana. Ini baru 3 hari 4 malam. Pesannya adalah gaya kepemimpinan, dan seperti yang kita lihat ya kita membaca itu dan kemudian menyesuaikan. Gitu. Oke, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, Anda melihat efektif nggak cara-cara leadership style itu tadi, military way diterapkan untuk membangun soliditas dan juga loyalitas di kalangan menterinya? Jadi gini ya, kalau ini hanya untuk mencari titik temu yang tadi Bung Bima katakan ya, atau kemudian bagaimana mereka bisa berkoordinasi, itu fine. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo itu memiliki dreaming
untuk kemudian menjadikan gaya militer itu adalah gaya yang terbaik dalam mengelola negara. Ini yang kemudian buat saya salah besar. Kenapa demikian? Beliau harus ingat bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan mertuanya, Orde Baru. Anda tahu ya, itu persatuan dan kesatuan bangsa tidak didapatkan melalui cara-cara yang demokratis, ya, cara-cara yang penuh dengan kebebasan, kebahagiaan dan sebagainya, tapi melalui cara-cara yang represif, ya. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan Indonesia pada saat itu? Kita juga secara ekonomi hancur, ya. Dan kemudian juga dari sisi Gini rasio itu tinggi sekali itunya, ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari persatuan dan kesatuan bangsa tidak tercipta di Papua misalnya, itu gerakan Papua Merdeka makin jadi-jadi. Demikian juga di Aceh. Tapi Anda lihat bagaimana gaya pemerintahan juga seorang militer, mantan militer ya, SBY dalam menangani misalnya penyelesaian masalah Aceh dengan cara dialog, dengan cara demokratis, dengan apa mengikut sertakan. Lebih sipil begitu ya? Ya, itu akhirnya selesai. Itu yang saya bilang perbandingan semacam itu juga harus diingat oleh Presiden Prabowo. Karena kalau misalnya kemudian penerapan military way ini terus dilanjutkan dalam mengelola negara, itu justru akan menimbulkan tekanan psikologis nanti bagi masyarakat sipil. Bukan tekanan psikologis aja, tapi juga akan membangkitkan kembali gerakan-gerakan pemisahan diri, ya, ataupun apa namanya itu perpecahan di dalam republik ini. Itu tadi hanya leadership style kalau menurut Kang Bima ya. Jadi bukan cara dalam mengelola negara ya, hanya leadership style saja ya Kang Bima ya. Ya betul. Baik. Nanti kita akan tanya lebih dalam apakah leadership style-nya Pak Prabowo yang mengadopsi military way ini bagian dari menertibkan beberapa anak buahnya ataupun beberapa pembantunya yang sudah mulai membuat blunder di publik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi kita sudah bahas military way kepemimpinannya Pak Prabowo, apakah military way-nya ini dengan membawa para pembantunya ke Akmil Magelang ini bagian dari upaya mencoba untuk menertibkan, mendisiplinkan para pembantunya yang sudah mulai melakukan blunder dalam 1 minggu setelah dilantik ya. Saya akan putarkan apa sih sebetulnya blunder-blunder yang dilakukan oleh para pembantunya Pak Prabowo. Kita simak bersama ya. Dalam HAM berat ini gimana? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM pada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang kepada saya terkait dengan masalah genocide atau ethnic cleansing. Kalau memang 2 poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada undang 98. Saya cukup paham terhadap undang-undang pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu dan juga rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau negara punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan 3 bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Oke Pak. Saya bisa kalau negara punya anggarannya, saya maunya 20 triliun. Oke Mas Usman, baru seminggu dilantik menterinya Pak Prabowo, 2 orang yang berkaitan dengan HAM sudah mengeluarkan pernyataan yang kontroversi ya. Ini mungkin sebabnya dibawa sama Pak Prabowo supaya tahu nih proses kawah Chandra dibuka di Lebah Tidar gitu ya. Itu tadi Menko Hukum dan HAM Prof Yusril dan juga Menteri HAM Natalius Pigai. Dua-duanya kontroversi di publik sampai memicu reaksi di sosial media. Anda melihatnya bagaimana nih? Ya pertama itu yang tadi saya katakan ya soal bagaimana memecahkan problem-problem yang ada di dalam bangsa ini. Dalam soal hak asasi manusia misalnya. Kita sebenarnya sudah punya kerangka hukum yang jelas.
Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia nomor 26 tahun 2000. Di sana ada definisi yang disebut sebagai pelanggaran berat HAM itu apa. Nah, tampaknya Pak Yusril salah di dalam menyampaikan pernyataan itu. Kesalahan keduanya adalah ya seperti tidak membaca laporan-laporan Komnas HAM terkait dengan peristiwa 98. Ada 3 rangkaian peristiwa pelanggaran HAM. Yang pertama itu rangkaian penculikan dan penghilangan paksa aktivis dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei saat terjadi kerusuhan. Itu disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian penembakan mahasiswa, termasuk di kampus saya. Kampus di Bogor juga ada, sampai dengan yang di Jogja. Komnas HAM menyimpulkan itu juga merupakan pelanggaran HAM yang berat. Rangkaian yang ketiga adalah kerusuhan. Di bulan Mei terjadi di Jakarta, di Solo, di Medan, dan lain sebagainya. Itu juga disimpulkan sebagai satu kerusuhan by design yang juga mengarah pada pelanggaran HAM yang berat. Jadi baik secara legal, secara perundang-undangan, Pak Yusril keliru, maupun secara kelembagaan, secara institusional untuk melihat laporan Komnas HAM itu juga keliru. Nah, jadi seminggu awal udah keliru ya, seminggu awal bekerja udah keliru. Mungkin karena beliau guru besar hukum tata negara. Ya nggak semua orang guru besar itu mengerti hak asasi manusia. Kan itu perlu belajar hukum internasional, perlu kemampuan bahasa Inggris yang baik, perlu membaca jurisprudensi putusan-putusan pengadilan internasional. Nah, untuk Pak Pigai, itu juga kelihatan nggak membaca rancangan anggaran belanja negara. Mantan komisioner Komnas HAM loh padahal. Iya, tidak menjamin juga orang Komnas HAM paham hak asasi manusia gitu. Jadi kalau kita baca APBN itu kan nggak mungkin ada ruang fiskal misalnya untuk menghasilkan 20 triliun untuk Kementerian HAM. Itu hayalan sebenarnya. Nah, bagaimana agar menteri tidak berhayal tetapi lebih realistis dalam melihat problem-problem real di dalam masyarakat sesuai dengan kerangka perundang-undangan, sesuai dengan kerangka kelembagaan gitu ya. Itu barulah menteri yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya khawatir jangan-jangan rencana untuk mendisiplinkan di Akmil itu karena pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab dari sejumlah menteri itu meresahkan publik, meresahkan seorang pemimpin. Artinya Anda melihat bahwa bagian penggemblengan itu adalah untuk menertibkan para pembantunya. Barangkali, saya juga kurang tahu. Tapi kan sebenarnya pendisiplinan itu juga bisa dengan beragam cara ya. Apalagi tadi disebut-sebut Kawah Chandra di Muka. Kawah Chandra di Muka sebenarnya kalau dari cerita pewayangan itu ada di Gunung Jayadipa. Itu tempat di mana salah seorang sosok wayang namanya Wisanggeni itu dibuang oleh seorang dewa yang jahat gitu. Nah, Wisanggeni ini karya pujangga Jawa yang mencerminkan satu sikap-sikap yang unik, yang bahkan tidak umum di dalam masyarakat Jawa yang sangat monolitik gitu ya. Beda dengan sosok-sosok yang lain. Bahkan dari segi bahasa, ia dikenal dengan sosok yang berbahasa ngoko, tidak berbahasa kromo. Dia tidak melihat orang lain dalam hierarki militer, tidak melihat orang lain dalam hierarki usia atau senioritas. Menghormat itu tidak ada dalam tradisi seorang Wisanggeni gitu. Bahkan ia menempatkan seluruh dewa, seluruh Pandawa itu dalam kesetaraan. Yang penting bagi dia adalah kebenaran ditegakkan. Yang penting bagi dia adalah kejujuran gitu. Bahkan dari segi rambut dia mungkin salah satu-satunya wayang yang gondrong gitu. Jadi dia tidak mencerminkan nilai-nilai monolitik. Nah, saya khawatir sudut pandang militer yang memang mensyaratkan sudut pandang yang top down dan hierarkis termasuk monolitik tidak tepat diterapkan di dalam sistem pemerintahan sipil. Ia tepat di dalam dunia kemiliteran, di dalam pendidikan kemiliteran, di dalam sebuah operasi kemiliteran, bahkan di dalam perang, memang itu yang dibutuhkan. Norma, kultur, simbol, militer. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan pemerintahan sipil, saya kira dialog, partisipasi, kebebasan itu efektif, ya? Harus menjadi ciri yang utama. Selain blunder 2 menteri tadi, ada blunder satu lagi nih, kita akan tunjukkan. Blunder dari salah satu pembantunya Pak Prabowo ya. Jadi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia ini ada kop suratnya dalam memperingati haul almarhum ibunda dari Menteri Desa kepada seluruh kepala desa pondok pesantren untuk kepala desa untuk berkumpul di pondok pesantren. Saya mau ke Prof Ikrar ya. Prof Ikrar, ini bentuk penyalahgunaan wewenang nggak yang dilakukan oleh pembantunya Pak Prabowo? Iya. Kenapa ya? Untuk kepentingan pribadi. Dia menggunakan kop surat menteri kan, yang dia katakan bahwa tidak sesen pun katanya dia menggunakan anggaran negara. Saya mau nanya sama dia,
itu emang yang nyetak kop suratnya siapa? Ya. Kemudian di situ ada stempel biru, pakai stempel kantor, itu punya siapa? Dia bikin sendiri di tukang stempel atau itu miliknya kantor? Ya. Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu ada uang ya yang dikeluarkan. Nah kemudian menyalahgunakan kop surat itu bukan suatu hal yang main-main ya. Apalagi itu bukan cuma terkait dengan haul ibundanya, tapi ini terkait dengan pencalonan isinya untuk menjadi pejabat kepala daerah ya di Kabupaten Serang. Jadi itu hal-hal yang buat saya tuh salah itu. Seharusnya, maaf nih saya bukan manas-manasin ya, harusnya kalau Pak Prabowo itu mau menyatakan bahwa dia anti korupsi, dia akan kemudian menindak tegas pembantu-pembantunya yang melakukan satu penyalahgunaan wewenang, harusnya diambil tindakan duluan. Walaupun itu akan terkena kepada kadernya partainya Mas Bima. Begitu kan. Jadi Anda melihat bagian dari penertiban di Akmil itu ya yang salah satu yang diterbitkan yang begini-begini nih? Iya, harusnya begini loh, orang tuh harus sadar. Saya sebagai contoh ya, ketika saya jadi duta besar, itu jarang sekali saya pakai kop surat itu kemudian untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Dan memang tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kecuali kalau memang saya berhubungan dengan mahasiswa dalam kaitannya sebagai dubes dengan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia di sana, itu memang pakai kop pribadi. Baik. Saya mau ke Kang Bima. Kang Bima, dalam pembekalan tertutupnya Pak Prabowo ada nggak arahan-arahan khusus dari beliau kepada para pembantunya untuk tidak melakukan blunder-blunder? Apalagi 1 minggu setelah dilantik sudah melakukan blunder, termasuk salah satu rekan separtainya Kang Bima ini. Ada nggak itu? Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pejabat publik. Baik diksi, gestures, kebijakan dan lain-lain. 1, apakah pantas secara politically correct, apakah layak secara etika, ethically correct, dan apakah wajar secara hukum, legally correct, kira-kira begitu ya. Yang ideal adalah 3-tiganya tidak bermasalah. Tapi seringkali secara legal oke, tapi tidak etis atau tidak layak gitu. Secara politis tidak, atau secara politis oke, yang lain tidak gitu kan. Nah, kami menangkap selama pembekalan itu kita digembleng, digojlok untuk bisa berselancar sehingga kita mampu untuk menjadi pemimpin dengan bersikap layak di 3 ranah tadi. Ada pernyataan khusus dari Bapak Presiden dan juga disampaikan langsung oleh Seskap ya, bahwa Anda semua, the best and the brightest of Indonesia, itu harus sadar bahwa tidak lagi berbicara atas nama diri sendiri. Tidak lagi representasi personal, tapi mewakili lembaga dan negara. Jadi tolong berhati-hati. Nah, yang tadi disebutkan blunder-blunder tadi, ya saya kira sudah diingatkan dan sudah juga secara langsung mendapatkan teguran begitu ya. Nah, inilah fungsinya pembekalan dan penyamanan frekuensi tadi. Ya. Itu berarti bagian dari menertibkan yang blunder-blunder tadi? Iya, ya ini adalah fase yang harus dilewati. Nah kan persoalannya adalah apakah kemudian semuanya satu frekuensi secara politis, secara etika, secara legal, kemudian tidak ada persoalan, bersikap, bertindak gitu kan. Ya nggak boleh lama-lama juga penyesuaiannya gitu kan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Presiden melalui Mensesnek, bahwa evaluasi kan terus berjalan. Ya sangat mungkin kemudian ternyata bereskalasi secara cepat, akhirnya semuanya bisa menyesuaikan. Tapi sangat mungkin juga ada yang kemudian tidak bisa menyesuaikan sehingga harus dievaluasi. Itu terjadi di zaman Pak SBY, terjadi di zaman Pak Jokowi. Ya sehingga semua menteri sekarang sadar, nggak bisa ini kita sembarangan, nggak bisa kita santai-santai, hati-hati dalam diksi, hati-hati yang kebijakan, bekerja keras dan lain-lain. Telat aja jadi masalah. Nah ini kan insentif gitu untuk target-target yang lebih bagus tadi. Nah sekarang ya berpulang lagi, bagaimana kita bisa menyesuaikan itu. Dan menurut saya publik punya peranan yang sangat kuat untuk mengkritisi. Jadi nggak apa-apa yang seperti ini. Kan semua juga, wah nanti kita kalau blunder lagi bisa menjadi atensi publik yang seperti kemarin. Jadi menghindarkan itu supaya energi tidak terbuang. Jadi pembelajaran di awal yang sangat-sangat bagus menurut saya. Itu untung terjadi sekarang. Ya, yang dianggap blunder tadi. Supaya ke depan nanti semuanya belajar untuk terus menyesuaikan diri menjadi lebih baik. Baik. Saya ke Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, pembekalan di Akmil Magelang ini memang cara Pak Prabowo mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan politik lagi ataupun blunder-blunder politik lagi ke depan. Seperti yang dilakukan oleh para pembantunya di awal-awal ini. Iya, ini
cara yang baik untuk menunjukkan ya cara militer tadi, military way untuk bagaimana menertibkan para pembantunya gitu ya. Tapi bukan sekedar military way saja sebenarnya ya yang ditunjukkan di Akmil ini. Kenapa? Kalau military way beneran gitu ya, yang blunder-blunder tadi mungkin udah ditampar, udah di push up, suruh jangan ulangi gitu kan. Dan kalau misalnya diulangi lagi ya bisa sampai kemudian hukuman yang lebih berat, sampai kemudian misalnya dicopot gitu. Nah itu kalau sekarang bener Mas Bima tadi bilang, kalau sekarang ya untung kita ini terjadi sekarang gitu ya, di masa pembentukan gitu ya. Jadi diharapkan ke depan yang begini-begini nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau masih ada lagi, saya kira konsekuensinya jauh lebih berat daripada kemarin. Mungkin kalau kemarin cuma ditegur-tegur gitu ya, tegur tanpa diperlihatkan ke publik, misalnya gitu. Tapi kalau gaya militer kan dia hukuman itu nanti akan ini juga progresif, eskalatif gitu ya. Jadi kesalahan kedua ya mungkin akan lebih berat lagi ininya, konsekuensinya. Bahkan ya mungkin tidak akan boleh ada yang ketiga bahkan gitu ya. Jadi sudah kalau ada ketiga ya sudah reshuffle misalnya begitu. Oke baik, saya akan putarkan ya pernyataan Pak Prabowo di sidang kabinet pertama terhadap para pembantunya ini. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Oke, saya mau ke Prof. Ikrar ya. Prof. Ikrar, kalau berdasarkan pernyataan Pak Prabowo tadi ya, bahwa tidak ada yang kebal di ruangan ini, artinya Pak Prabowo apakah ingin menunjukkan bahwa kalau Anda tidak serius ataupun Anda tidak mau mengikuti arahan saya, tidak tertib begitu ya, terus melakukan blunder, ya pasti akan saya copot. Ya. Jadi itu suatu pernyataan yang tegas ya. Walaupun saya berani mengatakan bahwa Pak Prabowo itu berubah. Berubah sangat drastis dibandingkan ketika dia misalnya menjadi calon wakil presiden bersama Megawati. Kenapa demikian? Kalau ada mahasiswa bertanya misalnya tentang yang tadi Usman pertanyakan ya, soal pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya penculikan dan penghilangan aktivis, wah itu dia marahnya bukan main. Tapi kalau sekarang Anda lihat ya, sekarang lebih ngomongnya itu lebih menunjukkan kewibawaan dia sebagai seorang pemimpin. Dan buat saya ya, apa yang dikatakan itu juga akan dia pegang. Yang dia pegang maksud saya itu pokoknya kalau lo misalnya dalam catatan gue begini berbuat ini salah, kemudian melakukan korupsi, kemudian tidak bekerja dengan sangat baik, jangan salahkan saya kalau misalnya 6 bulan kemudian Anda diganti. Berarti Anda melihat bahwa ini tidak akan bertahan lama ya kabinet ini? Reshuffle akan dilakukan lebih cepat kalau misalnya dilihat dari pernyataan. Saya tidak mengatakan kabinet ini tidak akan berlangsung lama, tapi seperti yang tadi Bima katakan, evaluasi akan dilakukan, assessment akan dilakukan, bukan mustahil sebelum 1 tahun sudah ada orang yang kena reshuffle. Oke, berarti akan tidak bertahan lama dong? Kalau iya, tapi bukan kabinet yang tidak. Iya, maksudnya reshuffle beberapa orang. Bisa itu kan tetap aja reshuffle. terjadi. Oke, jadi dengan pernyataan itu Anda melihat bahwa tidak ada toleransi ya? Oh iya, asalkan lagi-lagi asalkan jangan kemudian seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalnya kan, dia melakukan reshuffle misalnya tanpa alasan yang spesifik tentang kesalahan apa yang dilakukan menteri, tapi cuma gara-gara ada partai yang belum kedapatan, belum dapat jabatan, makanya kemudian diganti orang ya tanpa membuat satu kesalahan apapun. Tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi di era Pak Prabowo ya. Jadi maksud saya reshuffle itu memang harus dilakukan pada saat ada yang salah. Itu satu. Kedua, reshuffle itu juga tidak akan dilakukan oleh Pak Prabowo ketika dia sudah menjadi seorang presiden yang disebut dengan demisioner atau lemdak presiden. Oke, baik. Saya mau ke Kang Bima lagi. Kang Bima, Anda
dan juga teman-teman para pembantunya Pak Prabowo ini melihat ancaman tadi, Anda semua tidak akan kebal nih. Itu kan sebagai bentuk dalam tanda kutip ancaman ya dari presiden ya, bahwa kalau misalnya Anda semuanya tidak bekerja dengan baik, tidak tertib, terus melakukan blunder, Anda akan kita copot gitu. Itu kan. Iya, kami menangkap pesan bahwa reward and punishment akan dilakukan. Itu cara military way berarti, reward and punishment? Wah tidak, nggak harus military way ya. Tapi saya sebagai wali kota aja, dulu kan ya bagi yang berprestasi saya kasih reward. Lurah ya naik pangkat gitu. Tapi kalau ada yang indikasi bermain-main ya kita geser. Itu kan reward and punishment. Tapi di eranya Pak Jokowi nggak banyak yang dilakukan, nggak banyak yang dicopot. Ya, tidak ada saya nggak masuk ke punishment. wilayah itu, tapi ya kita menangkap bahwa ya kalau kita kerja sungguh-sungguh, ya kita melihat juga kan bagaimana rekam jejak Pak Prabowo membangun partai dan lain-lain gitu ya. Kecenderungan reward and punishment itu berjalan ya akan sangat kuat begitu ya. Artinya semua pembantunya kan berusaha untuk bekerja untuk mendapatkan reward daripada punishment. Kan begitu kira-kira kan. Menurut saya itu sangat wajar. Itu insentif untuk bekerja keras. Oke, Mas Usman. Untuk rapat kabinet pertama cukup keras ya ketika mengatakan bahwa tidak ada yang kebal di dalam ruangan ini. Itu kan cukup keras diungkapkan oleh seorang presiden dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu. Anda melihatnya gimana, Mas? Ya, sebagai sebuah negara yang demokratis gitu ya, dia tetap harus diletakkan dalam kerangka demokrasi itu. Untuk public official, pejabat-pejabat publik, itu paling tidak ada 5 metode pengawasan dan pertanggungjawaban atas perbuatan atau kebijakannya. Yang pertama pengawasan internal. Yang kedua pengawasan eksekutif. Dua pengawasan itu mungkin ada di dalam ranah presiden. Yang ketiga adalah pengawasan legislatif di parlemen. Komisi berapa bertanggung jawab kepada pengawasan menteri tertentu dan seterusnya. Setelah legislatif itu judicial oversight, pengawasan judicial. Jadi kalau ada perbuatannya atau tindakan yang melanggar hukum, itu dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dan yang terakhir public oversight, pengawasan publik. Ini yang tadi Bung Bima tadi tekankan, publik harus mengkritisi gitu. Nah, dalam kerangka 5 pengawasan inilah kita melihat pemerintahan dimanapun, kapanpun gitu. Kasusnya Menteri mengeluarkan Kopsurat tadi, sebenarnya bisa dilihat dari 2 sudut yang paradoks ya. Sudut yang pertama, ia seperti menerapkan sistem kemiliteran kan, jalan militer, komando. Ya. Seluruh perangkat di bawahnya diperintahkan dari kepala desa sampai RT. Itu yang berlaku di masa Orde Baru 32 tahun. Dan akibatnya tidak ada partisipasi dari bawah. Padahal sebagai menteri baru mestinya dia menyerap aspirasi, bertanya kepada perangkat desa sampai dengan perangkat RT apa masalah di tingkat bawah terkait dengan portofolio kementeriannya. Bukan sebaliknya, apalagi tadi Mas Ikrar jelaskan itu sudah tergolong penyalahgunaan kekuasaan. Tapi itu perspektif yang pertama. Tapi perspektif yang kedua, bisa saja tindakan-tindakan semacam itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi. Bahkan di dalam dunia kemiliteran yang sangat berbasis komando, seorang komandan juga tidak bisa sewenang-wenang melaksanakan perintah komando, nggak bisa. Superior orders itu selalu ada batas. Bahkan seorang komandan juga harus sadar apakah prajurit di tingkat bawah ramsamnya cukup, logistiknya cukup, tunjangannya cukup, dan seterusnya gitu. Jadi tidak serta-merta sistem militer itu di dalam dunia kemiliteran itu tidak dibutuhkan gitu. Justru di dalam pemerintahan sipil ini bisa blunder, bisa sangat problematik gitu. Contohnya tadi itu contoh konkret betapa hierarki di dalam kemiliteran tidak bisa diterapkan di dalam pemerintahan sipil. Sebaliknya, ya di dalam pemerintahan sipil dia memerlukan dialog. Dia harus bertanya kepada Pak RT, Bu RT, Bu RW, Pak RW, Bu Lurah, Pak Lurah, apa kebutuhan di bawah gitu. Lalu dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan itulah yang menjadi semacam pedoman. Bukan kata-kata menteri, bukan kata-kata presiden, tapi kebijakan. Kalau presiden, kata-kata konstitusi, kata-kata undang-undang, bukan kata-katanya. Kalau kata-katanya bertentangan dengan konstitusi, tidak boleh dipatuhi. Di dalam pelanggaran HAM berat saja, kalau seorang misalnya prajurit melakukan tindakan, katakanlah pelanggaran hukum, tanggung jawab itu ada pada komandan. Baik itu komando yang memerintahkan, atau tidak memerintahkan tapi tidak mengambil tindakan penghukuman, atau tidak mengambil tindakan apa-apa tapi dia tahu atau punya alasan seharusnya dia tahu, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi saya kira kita harus secara proporsional menempatkan military way itu pada tempatnya. Kalau di dalam pemerintahan sipil, dia tetap diikat oleh democratic way, oleh civilian way. Seorang Prabowo itu dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Dia bertanggung jawab kepada
masyarakat gitu. Nah itu yang saya kira harus dipikirkan kalau sampai ke depan ada wacana penghapusan hak pemilihan langsung, itu bisa berbahaya, itu bisa mengkhianati kedaulatan rakyat. Gitu. Oke, kalau kata Kang Bima tadi terlalu jauh, itu hanya Betul style sekali. of leadership aja. Iya, baru seminggu aja kita udah lihat blunder-blunder itu. Baik. Makanya kita harus prediksi sejauh mungkin. Ya. Kemungkinan-kemungkinan Kita harus optimis, yang bisa terjadi tetap gitu. berpikiran positif kalau menurut Kang Bima. Optimis ya, Kang boleh tapi harus rasional. Oh, tetap harus waspada harus ya? Rasional, harus oke. healthy skeptics kalau saya. Gitu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman muda melihat military way kepemimpinan presiden baru kita? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Silahkan perwakilannya siapa? Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, saya Sakara Filaya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Dari tadi saya sudah mendengarkan Bapak-Bapak berdiskusi bahwasanya yang sudah kita ketahui bersama gitu, 1 minggu bekerja menteri-menteri ini sebagian sudah ada yang blunder lah, membuat statement dan sebagainya. Menurut saya sepakat sama Bapak, itu mungkin bagian dari perlunya menteri-menteri kabinet merah putih ini melakukan military way yang dimana tadi akan menjadi responsif. Salah satu contohnya responsif akan menanggapi terkait aktivis 98 begitu yang dilakukan oleh Oke, Prof. pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah pembekalan military way yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia kepada Kabinet Merah Putih, apakah bentuk bagian dari militerisasi gitu? Sekian dari kami. Baik. Oke, satu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Setiawan, saya dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Kriminologi HI. Saya ingin bertanya kepada Bapak Bima Arya, apakah pola kepemimpinan military way ini akan membawa kita kepada kepemimpinan yang otoriter? Karena pada kepemimpinan Soeharto juga memiliki gaya kepemimpinan yang sama, yaitu bergaya militer. Ya. Lalu yang kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo memiliki latar belakang yang sama dengan Pak Soeharto, yaitu memiliki pendidikan militer. Dan juga yang kita ketahui bahwasanya Bapak Presiden Prabowo masih memiliki hubungan dengan keluarga Cendana. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ini akan membawa military way Pak Prabowo ini akan membawa kita ke era kepemimpinan otoriter seperti Pak Harto? Ya, sebetulnya saya sudah sampaikan tadi, agak terlalu jauh spekulasi ke sana. Yang kedua, kita kan lihat juga perjalanan Pak Prabowo menuju titik ini, kan beliau melewati 4 atau 5 pemilihan presiden, mulai dari konvensi Golkar, 5 kali berarti kalau sama berpasangan dengan Bu Mega, kemudian melawan 2014, Pak Jokowi 2 kali sampai sekarang, begitu kan, agak panjang. Jadi ada proses demokratis yang dilalui, gitu kira-kira ya. Jadi saya kira terlalu jauh kalau kita berspekulasi akan ada perubahan sistem secara dramatis, begitu ya. Ya saat ini kita melihat adalah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan yang mengarah kepada hal-hal yang dipersepsikan ya ala militer gitu kan. Nah, tetapi di banyak organisasi, di banyak lembaga gaya-gaya yang taktis, responsif, cepat, tegas gitu, itu juga bisa kita temukan walaupun bukan punya latar belakang militer. Ya. Orang-orang sipil yang gayanya agak-agak military way agak banyak. Orang-orang militer yang gaya-gayanya seperti sipil juga agak banyak. Jadi seringkali kita tidak bisa mendikotomikan, membagi dua secara tegas gitu. Orang militer pas sebegini, orang sipil sebegini, itu saya kira enggak gitu. Mas Fahmi, ada kekhawatiran dari mahasiswa bahwa ketika Pak Prabowo punya latar belakang yang militer begitu ya, punya kedekatan juga dengan keluarga Cendana, mantan penguasa Orde Baru, dan gayanya mirip begitu, akan membawa kita ke kepemimpinan otoriter. Saya kira terlalu jauh juga ya. Karena Pak Prabowo ini benar bahwa dia punya latar belakang militer, tapi jangan lupa dia juga punya pengalaman kosmopolitan.
ya, yang itu juga saya kira mempengaruhi cara pandang dia terhadap perbedaan-perbedaan, terhadap bagaimana fleksibilitas sipil juga, itu hal yang mempengaruhi dia. Nah, kemudian kalau soal apakah ini akan mengarah ke Orde Baru, ya memang belum ya, tapi saya sendiri mungkin perlu mengingatkan gitu ya, bahwa military way Pak Prabowo ini perlu ya diperkenalkan ke publik juga, termasuk juga pada pembantu-pembantu di bawah level menteri, artinya yang tidak berangkat ke Magelang ini, ya, supaya tidak berlebihan juga ya, yang justru kemudian itu membawa kita pada nuansa Orde Baru tadi. Contoh nih misalnya ada di salah satu perguruan tinggi yang kemudian badan eksekutif mahasiswanya mengirim karangan bunga, gitu, membuat karangan bunga, terus kemudian BEM-nya oleh pimpinan kampus setempat ternyata kemudian dibekukan, ya misalnya, sampai akhirnya dari Kementerian Ristek Dikti yang kemudian menganulir itu. Ya. Ini kan military way yang diharapkan Pak Prabowo tadi itu perlu diperkenalkan, disosialisasikan juga kepada level-level di bawah menteri gitu ya, supaya tadi ya kekhawatiran yang dirasakan oleh mahasiswa, oleh banyak publik itu juga bisa diantisipasi. Baik, Prof. Ikral, ada kekhawatiran dari mahasiswa yang kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa itu muncul pemikiran dari teman-teman mahasiswa bahwa military way ini bisa berujung ke kepemimpinan otoriter karena ada kedekatan background antara Pak Prabowo dengan mantan Presiden Soeharto. Ya, memang kita harus terus waspada. Ya. Walaupun tadi saya katakan bahwa orang bisa berubah, dan saya katakan bahwa Pak Prabowo juga mulai berubah, gitu kan? Atau banyak berubah lah. Tapi dalam kaitan dengan kampus misalkan, itu saya melihat di era reformasi itu, pimpinan-pimpinan kampus itu banyak yang kemudian menerapkan suatu gaya kepemimpinan yang sangat otoriter, sehingga kemudian ketua BEN, misalnya ketua BEM, itu boleh dikatakan tidak bergerak. Ada yang kemudian dituduh melakukan A atau B ya, sehingga kemudian dia diturunkan dari jabatan itu, atau kemudian Anda lihat ya, antara pimpinan universitas dengan guru-guru besar, itu juga banyak yang tidak cocok. Kenapa demikian? Karena ketakutan dari pimpinan-pimpinan universitas itu untuk diturunkan dari posisinya sebagai rektor ataupun dekan dan sebagainya, sebagai akibat dari tindakan dari para dosen yang atau mahasiswa yang membandel kepada institusi universitas gitu. Ini juga buat saya sangat otoriter, dan gaya ini boleh dikatakan gaya yang dulu kita khawatirkan kalau model NKK BKK itu diterapkan sekarang, dan sekarang kayaknya modelnya benar-benar NKK BKK itu. Baik, terakhir Mas Usman. Singkat saja nih, waktu kita udah habis. Pertanyaannya sederhana sebenarnya tadi. Apakah military way Prabowo akan mengarah pada militerisasi? Studi-studi yang tadi di awal saya sampaikan dari Maganoli dan kawan-kawan itu menjelaskan itu. Bahwa military way di dalam pemerintahan itu menimbulkan militerisasi di dalam kehidupan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Akibatnya korupsi dan lain sebagainya. Itu negara-negara Chad, Mali, Kongo, Zimbabwe, masa kita diletakkan setara dengan negara-negara itu? Pemimpinnya model Robert Mugabe, kan nggak mungkin. Tapi kan latar belakangnya Pak Prabowo berpendidikan, lahir dari keluarga yang berpendidikan. Itu sudut pandang yang... kemudian backgroundnya juga banyak sekolah di luar negeri begitu. Apakah akan berujung ke kepemimpinan otoriter tadi? Apakah sebuah negara akan benar-benar menuju jalan otoritarian atau tidak? Itu dia tidak ditentukan oleh faktor tunggal, misalnya gaya kepemimpinan seorang presidennya, melainkan struktur politiknya. Beberapa pengamat politik Indonesia seperti Sukidi misalnya sudah melihat tren demokrasi Indonesia mengarah pada otoritarianisme, bahkan fasisme. Ia dengan cara yang santun menjelaskan fenomena struktur politik Indonesia, termasuk gaya kepemimpinan Jokowi, itu sudah menjadi Hitler Jawa atau Machiavelli Jawa, gitu. Orang-orang yang memimpin dengan menghalalkan segala cara. Dan institusi demokrasinya sudah banyak yang dibunuh. Dari institusi oposisi di parlemen sampai dengan institusi kontrol dan keseimbangan di dalam peradilan, termasuk di dalam kalangan masyarakat sipil, mahasiswa. Satu pekan lalu mahasiswa untuk keluar
demo saja itu sulitnya setengah mati gitu. Nah, jadi secara struktural demokrasi Indonesia sudah sulit dikatakan sebagai demokrasi yang seperti sebelumnya kita rasakan. Beberapa indeks demokrasi, VDEM, indeks Freedom House dan seterusnya, ini sudah mengarah Indonesia pada kayak Economic Intelligence Unit menempatkan Indonesia sebagai negara hybrid rezim. Dibilang demokrasi bukan, dibilang otoritarian bukan. Dan itu artinya menuju otoritarianisme tinggal menunggu waktu. Bahkan fasisme itu yang saya kira kita harus jujur dan kita harus saling mengingatkan bahwa kita tidak ingin jalan Indonesia ini adalah jalan mundur ke belakang. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang tentang military way kepemimpinan Prabowo. Kita harapkan itu hanya sekedar style of leadership seperti yang disampaikan oleh Kang Bima terhadap bosnya ya, terhadap Presiden Prabowo. Bahwa ini adalah style of leadershipnya Pak Prabowo, military way dalam menertibkan para pembantunya, dan kita tidak berharap ataupun kita tidak mengharapkan bahwa Indonesia akan dipimpin ataupun dikelola dengan militeristik, dengan otoritarian seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Usman. Masih ada harapan, harus terus kita awasi, harus terus kita kritik, dan suara-suara publik harus tetap didengarkan oleh pemerintahan baru ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kita akan kembali Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, saat malam, sampai jumpa.